Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, guru di SMKS Darul Ulum Toli-Toli, dan sekarang saya mengikuti PPG dalam jabatan di Universitas Tadulako Palu. Nomor induk mahasiswa saya A 6 1 1 2 2 7 13. Saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia di SMK Darul Ulum Toli-Toli, dan kali ini saya akan membuat video tentang teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Baik, Tiara. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Mari sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita kembali akan melaksanakan aktivitas belajar kita seperti biasanya. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita membaca doa. Kali ini doa akan dipimpin Rizky Tama. Silakan Rizky Tama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Amin. Sekarang silakan buka Al-Qur'annya. Kita baca beberapa ayat sebelum kita masuk di pelajaran kita. Yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka. Yang Al-Qur'annya ada di HP-nya silakan juga. Silakan Ashar dipimpin pembacaan Al-Qur'an hari ini. Ayat keberapa Ashar? Surah Al-Baqarah ayat 31. Surah Al-Baqarah ayat 31. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Adik-adik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tiara, Bu. Tiara, Tiara. Nirda, siapa lagi? Masih ada? Sudah ya, yang lain hadir semua ya? Ya, jadi keterangannya temannya ini sakit atau? Sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh dan bisa beraktivitas
kembali bersama kita di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Adik-adik, masih ingat pelajaran kita pertemuan yang lalu? Tentang apa? Teks eksplanasi. Ada yang bisa sebutkan struktur teks eksplanasi? Silakan. Ya, sebutkan struktur teks eksplanasi. Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Oke. Bagaimana Ubaidillah dengar tadi? Ubay dengar? Ada yang bisa ulangi tadi jawaban dari temannya tentang struktur teks eksplanasi? Silakan, Nur Hidayah. Oke, itu ya struktur teks eksplanasi. Masih ada? Silakan Yunita. Tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasan teks eksplanasi. Ya. Ada yang bisa sebutkan lagi? Apa saja unsur kebahasan dari teks eksplanasi? Ada yang lain? Silakan. Agna. Ya, silakan sebutkan unsur kebahasan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi yang pertama isinya bersifat aktual, yang kedua menggunakan kata penghubung, dan yang ketiga menggunakan kata ganti. Oke. Ya. Jadi kita adik-adik masih ingat ternyata tentang pelajaran pertemuan yang lalu. Kita aplaus yang meriah dulu untuk semangat hari ini. Ya. Oke. Jadi pembelajaran kita pertemuan yang lalu kita belajar tentang struktur teks eksplanasi dan unsur kebahasan teks eksplanasi. Sekarang yang akan kita pelajari adalah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi dan adik-adik nantinya akan menyusun teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi sangat banyak manfaatnya di kehidupan kita. Ya, di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca, ya, tentang apa yang terjadi di sekitar kita atau di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat. Nah, ada lagi yang mau memberikan kira-kira manfaat teks eksplanasi apa? Ada. Silakan Nur Hidayah. Ya, supaya mengerti ya informasi secara lebih detail, lebih terperinci, ya. Nah, kalau yang lalu adik-adik tidak pernah mendengarkan teks eksplanasi atau semuanya biasa membuat teks eksplanasi? Biasa atau belum pernah? Biasa. Oke, sudah biasa berarti ya. Di dalam belajar sebentar, ya, di dalam pembelajaran kita nanti semuanya adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Tidak boleh ada yang bermain, apalagi nanti setelah saya bagi kelompoknya, ya, semuanya harus bekerja. Jangan hanya satu orang, jangan hanya nanti ketua kelompoknya yang bekerja. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke. Sekarang perhatikan ke layar depan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasarnya 4.4. Bisa ya? Silakan dibacakan supaya temannya dengarkan.
4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke. Ashar bisa lihat indikator pencapaian kompetensi. Ya, silakan. 4.4.1 menelaah pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Oke, lanjut. 4.4.2 menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, jadi itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ketuntasan minimal yang akan kita capai adalah 75. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang ingin kita capai melalui penerapan model pembelajaran based learning, peserta didik dapat menelaah pola pengembangan dan menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun langkah pembelajaran kita pada hari ini masih sama dengan pelajaran yang sudah lalu. Yang pertama nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Ya, kemudian adik-adik buka, baca, lihat perintah tugas yang ada di dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Kemudian Anda selesaikan, selanjutnya Anda presentasikan, kemudian kelompok lain memberikan koreksi atau masukan ataupun kritikan. Dan terakhir setelah itu Anda kumpulkan lembar kerja peserta didik kembali kepada guru. Bisa dipahami? Ya. Oke. Sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 duduknya di sini diketuai oleh Sahra Naila. Kelompok 2 di meja sana diketuai oleh Nur Hidayah. Kelompok 3 diketuai oleh Rizky Nur Aziza. Kelompok 4 diketuai oleh Adna, kelompok 5 diketuai oleh Putri Aulia. Silakan kembali ke kelompok masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan kembali ke kelompok. Ya, kembali perhatiannya kemari. Lihat di depan. Saya akan menunjukkan kepada adik-adik contoh teks eksplanasi. Kira-kira ketika adik-adik lihat gambarnya saja, sudah bisa tahu apa itu? Tentang sampah ya. Teks eksplanasi tentang sampah. Adik-adik boleh buka bukunya atau buku siswanya, di situ juga ada teks eksplanasi. Buka bukunya halaman 67. Di situ ada teks eksplanasi yang adik-adik bisa lihat. Sekarang lihat kembali. Ini teks eksplanasi tentang sampah. Apakah dia masuk ke fenomena alam atau fenomena sosial? Fenomena sosial. Sekarang kita masuk ke materinya. Pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangannya ada 2. Pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya. Pola pengembangan proses. Pada bulan keempat, di buku siswa juga ada di situ. Di buku peserta didik, adik-adik bisa langsung lihat di situ. Kemudian ini contoh teks eksplanasi. Selanjutnya menyusun teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama yang harus adik-adik buat terlebih dahulu atau adik-adik tentukan dulu topik
atau tema yang akan dibuat teks eksplanasi. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang kelima, mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Setelah nanti adik-adik susun, adik-adik buat teks eksplanasinya, maka sebelum dipresentasikan, masih saya berikan waktu untuk Anda sunting terlebih dahulu atau memperbaiki teks eksplanasi yang sudah adik-adik buat. Langkah-langkahnya atau apanya yang mau disunting, apa yang mau disunting dalam teks eksplanasi. Yang pertama tentang isi teksnya. Yang kedua, struktur teksnya apakah sudah lengkap? Ya. Kemudian kaidah kebahasaannya, apakah bahasa yang dipakai sudah sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi atau belum? Kemudian yang terakhir, ejaan dan tanda baca. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya tentang teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang lainnya? Saya persilahkan. Saya, Bu. Silakan Sarah Naila. Tadi sudah dijelaskan, pola pengembangan teks eksplanasi ada dua, proses dan sebab akibat. Yang saya mau tanyakan, sebab akibat, apakah boleh terbalik akibat yang menjadi gagasan umumnya? Oke, jadi pola pengembangan teks eksplanasi ada dua tadi ya. Ada pola pengembangan melalui proses dan pola pengembangan melalui sebab akibat. Yang dia tanyakan Sarah Naila, apakah sebab akibat ini boleh terbalik? Begitu ya? Oke. Boleh saja ya. Tidak apa-apa ketika pola pengembangannya yang adik-adik kembangkan dulu adalah akibatnya dulu, baru kemudian sebabnya. Contoh misalkan yang paling dekat dengan kita setelah semester misalkan ya. Nah, 2 orang siswa laki-laki tidak tuntas setelah mengikuti ulangan semester. Itu apa? Nah, itu adalah akibat. Apa penyebabnya? 1. Malas belajar. 2. Datang terlambat. 3. Hanya nonton bola, tidak belajar ketika semester ya. Jadi ada banyak akibat ya atau sebab yang ditimbulkan dari teks eksplanasi yang saya contohkan tadi. Bagaimana Sarah Naila, bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi dia bisa terbalik. Teks eksplanasi melalui pola sebab akibat boleh saja terbalik. Akibatnya boleh menjadi gagasan umum dan sebab juga boleh menjadi gagasan umum. Ya. Bagaimana yang lain? Sudah paham dengan pola pengembangan teks eksplanasi? Sudah. Oke, kalau begitu saya akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Silakan Ubaidillah, boleh berbalik. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya dan lihat perintah tugas yang ada di lembar kerja peserta didiknya. Silakan dilihat baik-baik. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Ada yang tidak dipahami di LKPD-nya? Silakan buat. Kenapa? Iya. Ini kan strukturnya. Iya, itu strukturnya. Yang mana masuk di pernyataan umum,
atau identifikasi fenomena, kemudian itu deretan penjelas-penjelas yang ada, kemudian interpretasinya atau ulasannya. Setelah itu nanti, setelah selesai, diperbaiki kembali atau disunting, kemudian setelah itu boleh tuliskan ulang di situ. Lihat pertanyaan dari LKPD. Mana LKPD-nya? Gimana kelompok 2? Ada kendala? Silakan ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami. Kelompok 3? Aman? Ya, kalau sudah selesai silakan diperbaiki kembali, dilihat kembali. Siapa tahu masih ada kalimat-kalimat yang perlu diperbaiki, masih ada penggunaan tanda baca yang masih kurang tepat penempatannya. Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai kelompok 4? Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita lanjut ke presentasi. Sudah? Kelompok 1? Kelompok 2? Belum ya? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok. Oke, kalau begitu silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2. Silakan satu orang perwakilan kelompok maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Cukup di sini. Kenapa? Maju di sini. Yang lain silakan didengarkan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Pernyataan umum identifikasi fenomena. Media internet sebagai produk dari teknologi dan informasi merupakan media yang perlu dimanfaatkan dengan baik bagi pelajar pada umumnya. Bisa jadi mitra dalam belajar ketika akan mencari bahan mengajar di kelas ataupun menulis ataupun mempublikasikannya sehingga setiap peserta didik dari sebagai sekolah dapat dengan mudah membacanya. Yang kedua, deret penjelas. Deretan penjelas. Deretan penjelas. Fenomena teknologi dan informasi saat ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat, terutama pelajar. Dengan adanya kedua hal tersebut dapat memudahkan ketika untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan lengkap. Namun ada dua sisi yang melatarkan belakangnya.
yaitu sisi positif dan negatif. Sisi negatifnya yaitu seringkali pelajar memanfaatkannya dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Sisi positifnya, setiap pelajar dapat memperoleh informasi tentang tugas pembelajaran yang akan diselesaikan. 3. Interpretasi. Hadirnya internet setiap bagian diri dari perkembangan teknologi dan informasi menjadikan setiap orang bisa mengakses informasi dengan tepat, akurat dan lengkap. Positif dan negatifnya, sesuatu media bergantung kepada penggunanya dalam memanfaatkan, bergaul dan berinternet dengan sehat akan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk presentasi dari kelompok 2. Ya. Bagaimana kelompok lain? Silakan berikan masukan atau mau memberikan kritikan mengenai isi teks eksplanasi yang telah dipresentasikan. Ya, apakah mau berikan pujian dan lain sebagainya? Saya persilakan. Ada? Silakan kelompok 5. Kelompok 2, dengarkan baik-baik ya. Pertanyaan dari kelompok 5, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengapresiasi penampilan dari kelompok 2 tadi. Sekali lagi bisa diberikan tepuk tangan. Saya ingin bertanya, ada pada kalimat penggunaan internet secara sehat. Apa maksud dari kata internet secara sehat tersebut? Penggunaan internet secara sehat lebih tepatnya. Terima kasih. Jadi apa maksud dari penggunaan internet secara sehat? Bagaimana maksudnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan menggunakan teknologi secara sehat? Yang dimaksud di sini adalah teknologi secara sehat. Sehat berarti kalau kita sehat berarti kita bisa melakukannya dengan yang baik, toh? Baik-baik. Maksudnya menggunakan teknologi secara sehat, menggunakan teknologi secara yang baik-baik saja. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah bagaimana? Jadi menggunakan teknologi itu secara baik, tidak menggunakan ke arah yang negatif. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ke kelompok berikutnya. Saya persilakan kelompok 5, satu orang perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok 5. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi karena adanya arus air yang deras akibat penyumbatan pada aliran sungai atau erosi di pegunungan. Salah satu banjir besar yang pernah terjadi di Kabupaten Toli-Toli adalah banjir di Desa Malangga yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2021. Banjir ini terjadi bukan hanya karena penyumbatan aliran sungai, namun juga tingginya curah hujan yang turun di daerah pegunungan, sehingga mengakibatkan erosi di daerah pegunungan yang kebetulan Desa Malangga berada di daerah pegunungan.
Bencana banjir di Desa Malangga, walaupun tidak ada korban jiwa, tapi banjir ini mengakibatkan banyak kerusakan pada jembatan dan masih banyak kerusakan-kerusakan lainnya. Hal ini mengakibatkan pihak desa harus melakukan perbaikan, terutama pada bagian infrastruktur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk presentasi dari kelompok 5 tentang fenomena alam yang terjadi di desa Malangga. Ini bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dengan kita sebagai tetangga dari masyarakat desa Malangga. Ada yang mau memberikan saran, kritikan, masukan tentang teks eksplanasi yang telah disampaikan oleh kelompok 5? Saya persilahkan. Apakah bentuk apresiasi atau masukannya sama dengan yang disampaikan tadi dari kelompok 2? Silakan. Nah, dari kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk presentasi dari kelompok 5 tadi boleh diberi aplaus sekali lagi karena pembahasannya langsung berkaitan dengan apa yang baru-baru saja terjadi kepada saudara-saudara kita di Malangga. Nah, tadi itu penjelasannya tentang banjir. Saya tadi tangkap sudah ada penjelasan sebab akibatnya, hanya dia kayak kurang dijelaskan seperti dikelompok-kelompokkan lagi, kayak ini deretan penjelasnya, ini pernyataan umum, identifikasi fenomenanya ini. Jadi itu saja tadi kurangnya. Mungkin ada teman-teman lain yang belum paham karena belum dikelompok-kelompokkan masing-masing. Hanya itu saja saran dari saya. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Mau langsung jawab atau ditampung dulu? Oke, silakan langsung dijawab oleh kelompok 5. Ya, jadi ada tadi bentuk apresiasi, kemudian ada juga untuk diperjelas kembali supaya teman-temannya yang lain bisa paham. Baik, Kelompok 1 perhatikan baik-baik. Baik, terima kasih atas kritikannya tadi. Mohon maaf atas kritikannya tadi. Kami mempresentasikan untuk pada bagian penyuntingan karena kami merasa jika di bagian yang kami pokok-pokok umum yang kami bawakan, maka teks eksplanasi yang kami susun akan terlalu pendek. Makanya kami membawakan di sini, kami menuliskan yang dibawakan oleh teman saya Sri Jayanti adalah teks eksplanasi yang telah kami sunting. Makanya tidak terdapat pernyataan yang menyatakan kalau ini adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena, deretan penjelas, dan interpretasi. Terima kasih. Ya. Jadi yang disajikan sudah melalui penyuntingan. Ya, maka dia tidak jelaskan strukturnya secara detail karena ini sudah berbentuk dalam teks eksplanasi tanpa ada penjelasan dari struktur, deretan penjelas, dan review atau ulasan. Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 5? Silakan berdiri. Bertanya langsung ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, perbaikan infrastruktur itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perbaikan infrastruktur adalah perbaikan yang bisa dibilang secara fisik menurut saya. Menurut saya adalah perbaikan secara fisik. Baik itu seperti bangunan, karena
Mohon maaf, tadi tidak dibacakan oleh teman saya. Pada bagian ada beberapa rumah yang ada beberapa rumah yang hanyut di bawah banjir, dan itu merupakan salah satu contoh infrastruktur yang harus diperbaiki, dan masih banyak lagi contoh bangunan infrastruktur yang harus diperbaiki, dan seperti jalannya yang rusak. Baik infrastrukturnya itu bukan hanya pada bagian sarana, namun juga bagian prasarana. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus yang meriah untuk jawaban dari kelompok 5. Ya, bukan hanya sarana tapi juga prasarana. Berarti sarana dan prasarana yang harus diperbaiki. Ya, saya rasa cukup untuk presentasinya. Sebelum kita tutup, ada lagi yang mau bertanya tentang materi ini? Kalau sudah tidak ada, silakan kumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Sambil adik-adik kumpulkan, saya mengumumkan terlebih dahulu sebagai kelompok paling baik untuk hari ini, mulai dari menentukan pola pengembangan teks eksplanasi, kemudian membuat teks eksplanasi, menyunting teks eksplanasi, mempresentasikan teks eksplanasi, dan menjawab pertanyaan dari teman kelompok lain. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 5. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang teks eksplanasi? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan Nur Hidayah. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengerti apa itu teks eksplanasi, mulai dari pengertian struktur teks, mulai dari kebahasaannya, dan kita belajar mengerjakan teks eksplanasi, membuat teks eksplanasi. Setelah itu kita mempresentasikannya dan saling memberikan masukan, saran kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk kesimpulan dari kelompok 2. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini membahas tentang teks eksplanasi, tentang pola pengembangan teks eksplanasi, langkah-langkah menulis teks eksplanasi, dan menyunting teks eksplanasi sampai adik-adik mempresentasikannya dan mendapatkan apresiasi, penilaian, dan kritikan dari teman kelompok lain. Ya. Pembelajaran kita berikutnya, kita akan bahas tentang teks ceramah. Ya. Sebelum kita tutup, silakan Ubaidillah dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan minallahil musta'an wal itiqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.